Cucunya Enoh binti Hasulaiman anaknya On yang bernama Tuti Susilawati punya identitas 3, sehingga bisa menguasai semua harta peninggalan almarhum Haji Nasib Sudarya. Pers KPK Tipikor Biro Karawang akan sambangi Disdukcapil dan kantor BPN Karawang. Pengangkatan anak adopsi adalah suatu hal yang umum. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada pasal 27 yang berbunyi, bahwa anak berhak mengetahui asal-usulnya semenjak dilahirkan. Mendaftarkan anak angkat sebagai anak kandung adalah pelanggaran hukum. Begitu pula dengan Kades Kertawaluya Kecamatan Tirtamulya, Arta Hartono yang akrab disapa Abah Gaet. Pada tahun 2021 ada program PTSL, Nyai Tuti Nurasiah atau Tuti Susilawati atau Susi Susilawati, agar cucu yang bernama Mega Cintia bisa memiliki tanah. Hak milik berupa tanah sawah seluas 10,730 meter. Atas hasil kerjasama antara Nyai Tuti Nurasiah atau Tuti Susilawati atau Susi Susilawati, bekerjasama dengan Oknum Kades Kertawaluya dan Oknum PAT selaku Camat Tirtamulya pada tahun 2018 terbit akta hibah nama Mega Cintia luas tanah sawah 10.730 meter. Diduga setelah bekerja sama, Oknum Kades dari awal membuat surat pernyataan jual beli berupa surat segel dibuat pada tanggal 24 Mei 1986, pihak pembeli atas nama Nyai Tuti Nurasiah binti Nasib Sudarya, umur 12 tahun alamat Kampung Sampora Desa Kutaraharja Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, B. Pada tahun 2021 Desa Kutaraharja ada program PTSL diduga Oknum Kades Kutaraharja bekerja sama dengan Oknum Disdukcapil beserta Oknum Satgas PTSL BPN Karawang untuk memalsukan data dan identitas agar bisa lolos masuk program PTSL, nama Nyai Tuti Nurasiah diganti dengan nama Susi Susilawati. Dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dibuat tanggal 24 Mei 1986 diganti tanggal 04 Februari 2021, jelasnya. C. Tuti Susilawati anak ke-1 dari pernikahan yang syah antara Epes dan On lahir pada 15 September tahun 1974. Kutipan akta kelahiran dibuat pada 14 Juni tahun 1988. Selama 14 tahun Tuti Susilawati baru dibuatkan akta kelahiran. Apakah bisa masuk akal? Kata Ade. Penerbitan akta kelahiran, pada dasarnya setiap kelahiran wajib dilaporkan ke instansi pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran dan untuk itu diterbitkan kutipan akta kelahiran. Yang sangat ironis lagi, akta kelahiran Tuti Susilawati diganti menjadi anak ke-1 dari pernikahan yang sah antara Nasib Sudarya dan Ooye Setiawati, kata Ade. Akta kelahiran seorang anak angkat yang diadopsi dengan status sebagai anak kandung telah melanggar aturan karena bertolak belakang dengan hukum yang berlaku di Indonesia, pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengangkatan anak adopsi adalah suatu hal yang umum, sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 27 yang berbunyi, bahwa anak berhak mengetahui asal-usulnya semenjak dilahirkan, mendaftarkan anak angkat sebagai anak kandung adalah pelanggaran hukum, sama halnya dengan Kades Kertawaluya Kecamatan Tirtamulya, Arta Hartono yang akrab disapa Abah Gaet. Pada tahun 2021 ada program PTSL, Nyai Tuti Nurasiah atau Tuti Susilawati atau Susi Susilawati, agar anaknya yang bernama Mega Cintia bisa memiliki tanah, hak milik berupa tanah sawah seluas 10,730 meter, atas hasil kerjasama antara Nyai Tuti Nurasiah atau Tuti Susilawati atau Susi Susilawati, bekerjasama dengan Oknum Kades Kertawaluya dan Oknum PAT selaku Camat Tirtamulya pada tahun 2018. Terbit akta hibah nama Mega Cintia luas tanah sawah 10.730 meter. Diduga telah kerjasama Oknum Kades Kertawaluya dengan Oknum PAT selaku Camat Tirtamulya dan Oknum Satgas PTSL BPN Karawang pada tahun 2021, tanah sawah seluas 10.730 meter tersebut hingga terbit sertifikat nomor 01184 SHM Mega Cintia. Kata Ade, membuat akta kelahiran yang baru dengan penulisan identitas yang berbeda, kelahiran maupun identitas anak angkat diganti dengan nama anak kandung atas perbuatan ini, dapat dikatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan pada akta otentik yang diatur dalam pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, diancam pidana jika pemakaian itu menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Para pelaku yang mengangkat anak angkat dengan sengaja mengganti status sebagai anak kandung menurut akta kelahiran anak adalah suatu perilaku yang menjatuhkan norma hukum atau sama dengan melakukan kejahatan, jelas diatur dalam pasal 93,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Ade menyampaikan kepada pers KPK Tipikor Biro Karawang, untuk segera melakukan konfirmasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Karawang, agar terang benderang para pelakunya, pemalsuan identitas dari 3 nama tersebut, ungkap Ade. Sekaligus konfirmasi Satgas Program PTSL Desa Kutaraharja Kecamatan Banyusari dan Desa Kertawaluya Kecamatan Tirtamulya, dengan dasar apa yang sebenarnya bisa meloloskan sertifikat SHM Susi Susilawati dan SHM Mega Cintia, pungkas Ade. Reporter Sadewa, Editor Rahmat. Pers KPK Tipikor Karawang Jabar.